Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram Kasadapus. Saya dari kelas 3B Bimbingan dan Konseling dengan NIM 1114-242. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu manusia dan lingkungannya, yang kedua sumber daya alam dan lingkungannya, dan yang ketiga IPA dan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu manusia dan lingkungannya. Pengertian manusia dan lingkungannya. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya, yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan, dan ada yang mati. Seterusnya, pengertian lingkungan hidup adalah suatu media di mana makhluk hidup yang tinggal mencari penghidupan dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana terkait secara timbal baliknya kebenaran makhluk hidup yang menempatin, yang terutama manusia yang memiliki peran dan lebih kompleks dan real. Pengaruh manusia pada alam dan lingkungan hidup. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif ataupun negatif. Berpengaruh bagi manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan, dan pengaruh timbal balik karena dapat mempengaruhi kemampuan alam lingkungannya. Lingkungan hidup untuk menyokong kehidupan. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia antara lain: 1. Terjadinya pencemaran udara, air, tanah, dan suara sebagai dampak adanya kawasan industri. Kedua, terjadinya banjir sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air yang kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak merusak hutan. Yang ketiga, memilih proses industri yang minim polusi, melihat dari bahan baku, reaksi kimia, penggunaan air, asap, penyimpanan bahan baku, barang yang jadi, serta transportasi dan penyuluhan buang. Peran manusia dalam lingkungannya: eksploitasi yang melampaui batas sehingga persediaan sumber. Materi kedua, yaitu sumber daya alam dan lingkungannya. Pengertian sumber daya alam dan lingkungannya adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia, yang dibutuhkan dibuat manusia dan yang terdapat di permukaan bumi, baik itu berada di dalam tanah, laut, ataupun air dan udara, yang dapat dimanfaatkan dan untuk kemampuan kebutuhan manusia maupun organisme lain secara langsung maupun tidak langsung. Klarifikasi sumber daya alam dan lingkungannya, yaitu 1. Berdasarkan sumber daya alam, dia berdasarkan atas sumber daya alam biotik, organik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, misalnya kayu, ikan, batu bara, minyak, bumi, dan amer. Yang kedua, berdasarkan persebaran sumber daya alam yang terdapat di mana-mana, misalnya sinar matahari, air, udara, areal pertanian, dan hutan. Yang ketiga, berdasarkan tujuan sumber daya alam, dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, sumber daya alam bahan industri adalah sumber daya alam yang umumnya digunakan sebagai bahan dasar atau bahan baku industri, misalnya tanah liat, belereng. Yang kedua, sumber daya alam bahan pangan adalah sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan pangan baik langsung maupun pengolahan terlebih dahulu, misalnya padi, jagung, kedelai. Sumber daya alam bahan sandang adalah sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sandang, misalnya sutra, kapas. Yang keempat, berdasarkan cara pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam,
dibedakan menjadi di beberapa bagian terdapat diperbarui, renewable, resource, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, vulnerable resource. Yang ketiga yaitu IPA dan teknologi. IPA dan teknologi, ilmu pengetahuan alam sebagai dasar pengembangan dan teknologi. Ilmu dan bidang IPA dan pemanfaatannya dapat kita bedakan dalam IPA dasar atau murni IPA terhadap dan teknologi, prinsip-prinsip dan teori-teori IPA dasar dan pengendalian dalam dari IPA terhadap lingkungan dan teknologi untuk menyusun objek-objek, membuat konstruksi di alam, dan membuat alat untuk mengendalikan cara alam bekerja. Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastruktur teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informasi seperti adanya hardware, software, teknologi penyimpanan data, strategi, dan teknologi komunikasi. Laudom 2006/174. Kemajuan teknologi adalah suatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Manfaat dan dampak dari ilmu pengetahuan alam dan teknologi dalam peradaban modern yang mudah terlalu sering manusia ternyak oleh diskusi dan dampak negatif efek terhadap kehidupan umat manusia. Di bawah ini akan dijelaskan dampak positif maupun dampak negatif dari penggunaan internet secara umum. Yaitu dampak positif, internet sebagai media komunikasi merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna internet lainnya dari seluruh dunia. Yang kedua, media pertukaran data dengan menggunakan email, news group, dan website, jaringan situs web. Para pengguna internet di seluruh dunia saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Yang ketiga, media mencari informasi atau perkembangan internet yang pesat menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Dua, dampak negatif, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teoritis, kompas penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa daya alam makin mencuit. Yang kedua, deposition punah atau merosotnya jumlah keanekaan jenis biota. Yang ketiga, perubahan ekosistem alami yang menatap dan seimbang menjadi ekosistem binaan yang tidak mantap karena terus-menerus memerlukan subsidi energi. Yang keempat, berubahnya profil permukaan bumi yang dapat menggunakan kestabilan tanah hingga menimbulkan longsor. Yang kelima, maksudnya energi bahan atau senyawa tertentu ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah.